Selamat sore, bisa konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Saya belum dengar, sebentar. Sekali lagi, ada yang bisa dengar ya? Baik, coba saya cek di sini. Jonathan bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Saya ingin sharing contoh-contoh soal yang akan saya bahas sebagai bahan persiapan Anda untuk ujian tengah semester yang akan dilaksanakan kalau tidak salah hari Kamis depan ya. Kamis depan jam berapa? Ada yang tahu? Kalau teknik pengaturan Kamis depan. Jadwal TS Kamis depan. Saya coba lihat dulu jadwal benar Kamis depan, tinggal jadwalnya saja. Baik, kita langsung aja. Ini contoh soal tahun 2018, ya sudah cukup lama juga ini, hampir 5 tahun lalu. Seperti biasa ini UTS tutup buku, tutup catatan. Anda perlu menulis nama NIM di setiap halaman, ya. Kemudian jawaban ya harus ada di dalam kotak. Dan jawaban finalnya, final answer jawaban ini, final answer jawabannya harus ada di dalam kotak. Dan cara mendapatkannya ditulis, bisa ada space yang cukup di sini. Seperti yang pernah saya katakan di kelas, ujian saya soal-soalnya ini tidak sulit untuk dijawab ya, tidak sulit untuk dijawab. Biasanya kalau lebih dari 3 baris Anda menghitung, tidak perlu, biasanya maksimum 3 baris untuk menghitung untuk mendapat jawaban di sini. Kalau sudah lebih dari 3 baris, kemungkinan besar Anda sudah tersesat atau tidak paham soalnya. Begitu, itu perkiraan saya seperti itu. Jadi pastikan Anda paham pertanyaannya, baru Anda coba tulis caranya untuk mendapatkan jawaban final, taruh di sini. Jadi kalau tidak ada jawaban final di sini, tidak mendapat nilai. Ya, tidak mendapat nilai kalau tidak jawaban finalnya sini. Anda coret-coret sini, saya tidak tahu yang mana jawabannya. Anda tulis jawaban finalnya di sini. Kemudian kalau hanya ada jawaban final, tidak ada oret-oretan sini, itu juga tidak diberi nilai. Jadi kalau hanya dapat nilai, hanya ada jawaban akhir, tidak ada cara mendapatkannya 2 langkah atau 3 langkah atau 1 langkah untuk mendapatkan nilai ini, nah itu juga tidak dapat nilai. Jadi harus ada orek-orekan, hitung-hitungan sendiri, dan nilai hasil akhirnya harus ada dalam kotak. Contoh seperti ini. Contoh, kita mempunyai blok diagram dari suatu kontrol sistem seperti ini. Tugas Anda adalah menyederhanakan blok diagram ini. Atau Anda perlu memahami atau bisa menulis fungsi transfer dari setiap titik di garis-garis ini, di setiap panah. Misalnya, dari E2 di sini ada error yang di sini, error kedua. Fungsi transfernya ke C apa ya? Jelas dari E2 ke C adalah fungsi transfernya adalah 2/3S tambah 1. Nah, bagaimana kalau dari X ke C? Nah, X ke C, fungsi transfernya bagaimana? Nah, itu ada black formula. Bagaimana kalau dari X ke E2? Black formula
dengan menghilangkan juga G-nya nanti seperti itu. Dari setiap titik, dari sini ke sini, dari X ke E2, dari X ke C, dari S1 ke X, dari S1 ke E2, dari S1 ke C, itu Anda harus tahu cara mendapatkannya. Ini kemungkinan bisa keluar soalnya seperti itu. Dari R ke C, nah, dari input ke total output C, dari R ke S1, dari R ke X, R ke E2, Anda harus tahu cara mendapatkannya. Nah, sekarang coba kita latihan. Ini pertanyaannya dari X ke C. Dari X ke C. Dari X ke C. Ya. Nah, ini bisa kita gambarkan dari X ke C itu, coba saya itu kan dulu. Jadi kita bisa gambarkan ulang ini. Jadi seperti saya harus klik dulu komen pensil. Oke. Jadi secara overall ini bisa kita gambarkan seperti ini. Oh, ya. Ini saya baru menggunakan ini jadi agak bermasalah. Jadi misalnya kita, Maaf Pak, sepertinya screen-nya masih di PDF Pak. ya, ini kelihatan? Maaf Pak, screen-nya masih di PDF Pak. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Oke, kelihatan sekarang? Apakah kelihatan screen saya? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik, terima kasih. Sudah kelihatan blok diagramnya ya? Jadi, sekali lagi mungkin tadi tidak kelihatan. Jadi Anda perlu menulis nama dan NIM di setiap halaman. Jadi Anda kumpulkan lagi nanti soalnya. Jadi Anda membuat jawabannya nanti setiap soal jawabannya harus final answer, jawaban terakhirnya harus ada masuk dalam kotak. Kalau tidak mendapatkan nilai. Dan kalau ada dan juga harus ada caranya di sini 1 atau sampai 3 baris atau sampai maksimum 4 baris biasanya karena ini soal-soalnya sederhana. Biasanya UTS, UAS saya soalnya dan jawabannya itu sederhana. Dalam 2 sampai 3 sudah bisa Anda dapatkan jawaban akhir gitu yang Anda tulis di sini. Kalau Anda hanya tulis jawaban di sini tanpa jalan yang benar, tidak akan mendapatkan nilai. Jadi jalan harus benar dan ada jawaban final di dalam kotak. Nah, contoh seperti ini, Anda perlu bisa menulis fungsi transfer dari blok diagram ini, kelihatannya rumit ini. Nah, misalnya dari E2 ke C. Dari E2 ke C apa? Ya jelas yang di dalam box ini 2 per S tambah 1. Fungsi transfer dari E2 ke C. Ya. Jadi kalau C, jadi, ini masalah lagi nih. Layar saya. Oke, kalau kita, ini mungkin saya, oke. Ini agak ngaco nih, maaf nih saya pennya. Ya.
Jadi kalau dari E2, susah saya nulisnya. pakai pen ini saya cabut aja. Saya ulangi. Oke, kalau dari E2 ke C itu fungsi transfernya adalah dari E2 ke C, ya. Itu fungsi transfernya adalah 2/3S tambah 1, ya. Dari E2 ke C itu berarti C-nya di atas, E2-nya di bawah. Ini artinya fungsi transfer dari E2, fungsi dari S ke CS. Nah, itu fungsi transfernya adalah 2/3S tambah 1. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya dari X ke C? Nah, X ke C, ini kita bisa gambarkan, ini kalau kita gambarkan ini, kita bisa daerah sini, kita bisa lihat itu seperti ada dua, bisa kita bagi jadi dua panah. Jadi ini bisa kita bagi menjadi ada dua buah sigma atau penjumlahan itu. Nah, di sini yang satu ini adalah feedback dari C, dari C ini, dari feedback ini. Terus di sini ada lagi ya, saya lihat. Jadi dari sini, ya ini sudah jelas. Saya ulangi lagi. Sekarang pertanyaannya adalah fungsi transfer dari X ke C. Kita bisa pakai rumus Black formula, yaitu G dibagi 1 tambah G kali H. Ya, G kali H. Ini saya pakai mouse jadi agak susah nih nulisnya. Tadi saya mestinya pakai pen, tapi ini bermasalah pennya. Oke, G/1 tambah G kali H. G-nya apa? G-nya adalah 2/3S tambah 1. Ya. Atau G-nya itu adalah E2 ke C tadi ini. Sama dengan G-nya. Nah, H-nya berapa di sini? Nah, H-nya sama dengan 1, karena tidak ada blok di sini, hanya garis ini feedback ke sini. Jadi, kita bisa tulis dari sini, fungsi transfer dari X ke C, ya, dari X ke C itu, dari X ke C itu sama dengan 2/3S tambah 1 tambah 1 dibagi 1 tambah hanya ini 1. Ya, jadi 2/3S tambah 1. Nah, seperti itu. Kalau Anda jawab sampai sini, nilainya sudah 100. Kalau Anda kasih rumus ini, Anda tulis begini, terus Anda langsung tulis di sini. Jawabannya ini boleh. Ya. Atau Anda mau rapikan lagi, lebih baik lagi. Kalau Anda rapikan, ini menjadi, jawabannya di sini kalau Anda rapikan itu sama dengan, di sini menjadi 2 dibagi, ya, pembilang penyebut dikalikan 3S tambah 1, sehingga di sini kita bisa tulis 3S tambah 1, di atas jadi tinggal 2, jadi di sini 3S tambah 3. Tambah 3, 3S tambah 3, karena 3S ini naik ke sini, ini 2, dan 3S tambah 1, satunya tambah 2, jadi 3. Ya, jadi Anda perlu menggunakan Black formula ini, G/1 tambah GH. Nah, Anda lihat, hanya 1 langkah atau 2 langkah sudah dapat Anda jawabannya. Jadi, tidak mungkin Anda perlu sampai lebih dari 3 baris untuk menjawab ini. Jadi ini nanti Anda tulis di sini. Saya tulis di sini karena supaya screen-nya ini dekat dengan blok diagram, supaya mudah Anda lihat hubungannya dengan blok diagramnya. Oke, kemudian dari R
ke C. Ya, ini pertanyaan dari R ke C. Ini tadi X ke C, dari X ke C. Bagaimana R ke C? Bagaimana? Nah, ini ada yang WA, oke. Jadi kita sudah selesaikan bagian sini. Oke. Bagian sini berarti kita sebenarnya punya blok diagram sekarang R. Terus ini ada penjumlahannya, kemudian ada 5. Ini ada 5 dari ini. Ya, ini saya gambarkan agak susah nih. Kemudian kita bisa gambarkan dari X ke C-nya ini. X ke C-nya adalah 2 per 3S tambah 3. Ya, 3S tambah 3. Kita gambar ulang. Nah, dari keluaran dari 2 per 3S tambah 3 ini, nah itu kita feedback-kan, ambil feedback-nya, terus kita berikan ke 1 per S tambah 4. Jadi ekuivalen blok diagramnya seperti ini. Dan ini dengan ini ya, seperti ini. Jadi ini sudah hilang. Yang garis ini sudah hilang, tinggal yang ini keluar, ya ini panah ini sini. Nah, sekarang berarti kalau dari R ke C, ini C-nya di sini. Nah, G-nya mana? G-nya seluruhan ini semua, yaitu 10 per 3S tambah 3. Tambah 3. Hanya berapa? 1 per S tambah 4. Jadi, ke rumus black formula lagi ini, 1 tambah, ya sama seperti ini, 10 per 3S tambah 3. S tambah 3. Kalikan 1 per S. Ya, kalikan 1 per S tambah 4. Jadi ini jalannya adalah untuk mendapatkan ini, gambar ini Anda taruhkan di sini dengan apa, mungkin ini tempatnya agak kurang, bisa Anda kasih tanda, oh ini setelah ini dapat, ini gambarnya di sini, terus Anda bisa tulis jawabannya seperti ini pakai black formula, langsung bisa Anda tulis di sini jawabannya adalah 10 S tambah 4. Ya, S tambah 4, ini S tambah 4, ini S-nya kelihatan seperti 5, nih, maaf karena pakai mouse. Ya. Kenapa S tambah 4? Karena kita kalikan pembilang dan penyebut dengan penyebut yang ada di bagian G kali H ini. Penyebutnya adalah 3S tambah 3 kali S tambah 4. Kita kalikan atas dan bawah. Tujuannya supaya kita menghilangkan 3S tambah 3 di pembilang ini. Sehingga kalau kita kalikan ini dengan 3S tambah, ini semuanya dengan 3S tambah 3 kali S tambah 4, 3S tambah 3-nya akan cancel, yang sisa adalah S tambah 4. Nah, ada 10 di atas, tadi 10 kali S tambah 4. Sedangkan bagian bawahnya kita ada 3S tambah 3 kali S tambah 4 tambah 10. Nah, jadi di bawah jawabannya adalah 3S tambah 3 kali S tambah 4. Tambah 4. Ini tambah 4 nih. Nah, kemudian ada tambah 10. Keseluruhannya setelah dikali tambah 10. Anda tulis begini sudah dapat nilai 100. Jadi ini 10 tambah S tambah 4 dibagi 3. Bagi semuanya ini 3S tambah 3 kali S tambah 4 tambah 10. Bisa juga Anda sederhanakan jadi tetap di atas 10 kurung S tambah 4 tidak enak pakai mouse ini tulisnya. Bawahnya berapa? 3S kali S bisa jadi 3S kuadrat
3S kuadrat di sini. Kemudian ini ada perkalian 4 kali 3, 12, 12 tambah 10, berarti ada 22 di sini. Kali 3, 12, 12 tambah 22. Kemudian di bagian S-nya ada berapa? 3S kali 4 ada 12S. 12S tambah 3S berarti tambah 15. Nah, jadi Anda bisa masukkan nilai ini atau nilai yang ini, yang penting pemahaman Anda dalam menerapkan black formula atau menyederhanakan blok diagram ini. Anda tulis ini sudah 100, Anda asal ada jalannya, ini seperti ini. Anda tulis seperti ini, yang Anda sederhanakan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena nanti ini ada pertanyaan. Tentukan pole dan zero dari closed loop system. Overall closed loop system artinya fungsi transfer dari R ke C. Dari R ke C. Untuk mengetahui pole dan zero, apa definisinya pole? Pole adalah akar dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik artinya di sini untuk persamaan karakteristiknya adalah persamaan karakteristik adalah 3S kuadrat tambah 15 tambah 22 sama dengan 0. Ya, ini akarnya berapa ini? Anda pakai rumus ABC. Min B plus minus akar 4 kali AC dibagi 2A untuk mendapatkan nilai polnya. Ini ada 2 nanti. Ada 2 jawabannya di sini. Bisa kompleks konjugat, bisa 2 buah real, tergantung dari rumus ABC Anda. Kemudian kalau untuk zero adalah nilai S yang mengakibatkan nilainya menjadi zero. Nah, di sini zero kita lihat dari atas ini. Kalau S kita ganti minus 4, jelas minus 4 zero-nya yang mengakibatkan ini menjadi zero. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau untuk pole ya perlu lebih waktu lagi untuk menulisnya karena Anda pakai min B plus minus akar B kuadrat, ini rumus ABC, minus 4AC. 4AC per 2A. B-nya berapa? B-nya di sini 15. Ya, A-nya berapa? 3. C-nya 22. Tinggal dimasukkan ke rumus ini 2A rumus. Ya, rumus. Jadi Anda dapat 2 buah di sini. Polnya. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Tidak perlu saya tulis sekarang jawabannya dengan detail. Tapi kalau untuk jadi jawabannya untuk ini Anda tulis, terus Anda cari pakai kalkulator jawabannya bagaimana. Untuk zero, ya Anda tulis aja 10. Tadi jalannya tambah 4. Samaan untuk penyebutnya sama dengan 0. Ya. Jadi S, langsung aja bilang S, berarti sama dengan minus 4. S sama dengan minus 4. Nah, akar dari persamaan dari penyebut pembilangnya. Dari pembilangnya. Ya, kira ini mudah sekali nih. Dan ini keluar terus setiap tahun saya berikan soal-soal seperti ini. Kalau Anda lihat contoh-contoh soal, ya, saya berikan ini contoh soal tahun berapa ini? Ya, tahun berapa nih? 2018 ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Contoh 2019, 2020. Itu juga begitu. Nah, sekarang seperti ini. Hampir sama. Oh, ini sini R-nya ada hilang nih. Hilang di sini R. Ruang ketiknya. Inputnya RS. S. Nah, pertanyaannya, cari fungsi transfer dari, misalnya di sini dari X ke C. Ya, gampang ini pakai rumus black formula lagi. G per 1 tambah GH. Tapi hati-hati di sini. Ini rumus black formula kalau di sini feedbacknya negatif. Kalau plus ini minus. Karena ini negatif, ini jadi plus. Oke. Nah, G-nya berapa di sini? G-nya adalah 2 per 0,2 S tambah 1. H-nya berapa di sini? H-nya adalah 1. Karena tidak ada
apa-apa, hanya garis seperti sinyal dari output ke penjumlahan ini. Nah, jadi kalau dari X ke C adalah 2 per 0,2 S tambah 1 dibagi 1 tambah sama seperti ini, 2 dibagi 0,2, ini sulit tulisnya, S tambah 1 dikalikan H, hanya 1 ya. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 0,2 S tambah 1, sehingga ini akan habis, tapi ini akan pindah ke depan menjadi 0,2 S tambah 1 di sini, terus akhirnya ada satunya ini di sini, nanti tinggal tambah 2, jadi jawabannya adalah 2 dibagi 0,2 S, 2S tambah 3, ya, karena ini ada 2 di belakang ini, satunya di depan, 1 tambah 2, ya, jadi 3. Jadi total jawabannya ini. Anda cukup buat jalannya 2 langkah, ini dan ini, Anda tulis finalnya di sini, dari X ke C. Bagaimana kalau dari X ke E2? Nah, misalnya X ke E2. Kalau X ke E2, kalau tadi kita dapat di sini dari X ke C. X ke C adalah rumus formula. Kalau X ke E2, dia tidak melewati G ini. Jadi kalau dari X ke E2, hanya dari sini ke sini, jawabannya adalah rumus 1 per G kali H. Jadi di atasnya tidak ada G. G-nya ini. G-nya ini tidak ada, cuma kali angka 1. Nah, kalau mau dari X ke C, berarti ada G-nya. Ada G-nya. Kalau X ke E, cukup 1 per 1 tambah GH. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari sini ke sini, Anda bisa jawab pakai rumus ini. Kalau Anda sudah punya dari sini ke sini, untuk mendapatkan ini, tinggal Anda kalikan tambah G di atasnya, tinggal dikalikan ini, hasilnya kalikan G, ya Anda dapat dari X ke C. Tinggal kalikan ini, kalau Anda punya fungsi transfer dari X ke E2, ya tinggal dikalikan G-nya ini dapat C. Seperti itu. Kemudian di sini contoh ditanyakan dari R ke C. Dari R ke C, ya. Jadi ini gambar ini tadi macam-macam. Saya bisa gambarnya seperti ini, atau saya bisa juga gambarnya yang tidak ada, tapi saya ambil langsung tadi seperti dari sini ya. Tidak ada ini, tapi langsung ambil dari sini. Ya sama saja, seperti soal di sini. Soal di sini, saya gambar garisnya seperti ini. Bisa juga kita gambarnya ekuivalen dengan ini, ngambil dari sini. Nah, terus di sini tidak ada, yang sama aja. Jadi gambar feedback ini sama aja dengan feedback ini tadi. Ya, dengan bingung gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan, jadi kita sudah punya fungsi transfer yang ini, yaitu dari X ke C sebesar 2 per 0,2 S tambah 3. Sekarang kalau dari R ke C, tinggal ini kalikan ini, itu menjadi G baru. G barunya 5 kali 2 per 0,2 S tambah 3. Jadi ini berarti dari S1 ke C, itu kita punya G baru, yaitu 10 per 0,2 S tambah 3. Karena dari S1 ke sini, itu adalah 5 kali hasil tadi kita dapatkan dari X ke C. 5 kali 2 di atas, jadi 10 per 0,2 S. Jadi G barunya adalah 10 per ini. Jadi kita bisa tulis 10 pakai rumus apa? Kita mau terapkan rumus G per 1 tambah GH. Kita tulis 10 0,2 S tambah 3 dibagi 1 tambah G kali H. G-nya apa ya? Ini G-nya 10 per 0,2 S tambah 3. H-nya berapa sekarang? Untuk kalau
setelah kita punya G-nya seperti ini, hanya adalah 1 per S tambah 4. Nah, jadi tinggal kalikan 1 per S tambah 4. Anda jawab sampai sini, benar. Mau Anda tulis di sini, bagus. Tapi lebih baik dirapikan. Kalau Anda sudah jawab di sini, Anda jawab finalnya apa? Ya, bisa Anda tulis ulang ini ke sini, boleh. Lebih baik adalah ini semuanya pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 0,2 S tambah 3 kali S tambah 4. Nah, kalau di bagian ini kita kalikan ke pembilang, di pembilang dan di penyebut, ya, di pembilang dan penyebut, kita kalikan dengan ini. Nah, di bagian ini maka akan cancel, ini hilang karena di cancel dengan ini, ya. Kalau ini kita taruh di atas ini, 0,2 S tambah 3 akan cancel dengan yang ada di sini. S tambah 4 yang akan tetap belum di cancel, jadi ada 10 S tambah 4. Di atas untuk penyebutnya, jadi ada 10 kali S tambah 4. Sedangkan di penyebutnya ada berapa? Ada 0,2 S. Ini semua ditambah 10, karena ini kita kalikan dengan ini untuk penyebutnya. Di bagian sini akan cancel, ini akan habis. Ya, tapi di bagian sini, ini akan ada semuanya ini. Nah, jadi hasilnya adalah di sini 0,2 S tambah 3 kalikan S tambah 4 tambah, nah ini yang, jadi ini semua pindah ke atas sini, terus tinggal tambah 10. Bagian sini sudah di cancel dengan kata pengalinya ini, jadi 10. Bisa Anda tulis seperti ini, atau bisa juga Anda tulis lebih dalam standar format yang mudah untuk Anda tahu persamaan di penyebutnya. Nah, bisa Anda jawab segini, nilainya bisa 100. Atau Anda tulis ini semua ini, misalnya ini, ya Anda tulis itu di sana seperti di situ, tinggal di bawahnya 0,2 S kali S, jadi 0,2 S kuadrat, 2 S kuadrat, kemudian ini ada 3 kali 4, 12. 12 tambah 10, berarti 22. Tinggal kita bagian S-nya ada berapa? Ini 0,2 S kali 4. 4 kali 0,2 itu 0,8 S. Berarti 0,8 S tambah 3 S. Berarti 3,8 S. Nah, yang atasnya sama, tetap 10 kali S tambah 4. Nah, bisa jawaban seperti ini, bisa jawaban ini. Saya beri nilai untuk Anda jika Anda bisa jawab. Tapi perlu tetap jalannya seperti ini. Ada yang tertulis. Jadi bisa jalannya seperti ini, terus Anda tulis jalannya yang kedua, taruh di bawah sini, Anda kasih tulis finalnya yang ini, boleh, atau yang ini sebagai finalnya, boleh. Sekarang dari S1 ke C. Dari S1 ke C. Nah, dari S1 ke C. Nah, ke C sini, bagaimana? Ya. 1 ke C. Oh, gampang tuh, hanya 5 kali ini ya, nggak masalah, kira-kira nggak masalah. Karena dari X ke C-nya sudah dapat ini. Jadi tadi 10 per 2, 0,2 S tambah 3, itu adalah dari S1. Jadi 10, ya, dari S1 ke C. S1 dari S1 ke C. 5 kali yang semuanya ini. Jadi 5 kali 2, 10. Bawahnya tetap 0,2 S tambah 3. Jadi Anda lihat di sini betapa sederhananya sekali soal maupun jawaban, dan saking gampangnya rawan dianggap remeh sehingga nilainya rawan juga jelek. Jadi tapi saya memilih memberikan soal-soal yang mudah supaya saya dengan cepat bisa mengoreksi sekitar 100 mahasiswa per anak. Saya selesaikan tidak lebih dari 1 menit untuk koreksi. Berarti kalau 100 mahasiswa 100 menit. Nah, seperti itu. Jadi karena saking gampangnya soal dan jawaban, jadi saya bisa mengoreksi dengan cepat.
Insya Allah seperti itu. Saya tidak mau bikin soal yang susah-susah, tapi tetap saja biasanya pemahaman dan latihan masih kurang. Mudah-mudahan ini kesempatan ini saya berikan Anda untuk melihat latihan minimal 3 contoh soal, ya 3 contoh soal untuk jenis seperti ini dari 3 kali mites. Ya, ini mites pertama tadi contoh, mites kedua, nah mites yang ketiga kita lihat lagi contoh yang lain. Mites yang tahun 2020 ya. Begitu juga soalnya hampir sama. Ini bagaimana mencari fungsi transfer dari X ke E2. Nah, X ke E2 adalah rumusnya tadi 1 per 1 tambah G kali H. Ya, tidak ada G-nya di atas. Karena dia benar-benar loncat hanya dari sini ke sini. Tapi tetap saja ada yang menjawab X ke E2 sama dengan 1. Anggap ini berapa ini fungsi transfer, bingung ini penjumlahan. Banyak yang jawabannya seperti itu. Banyak yang bingung. Ini dari sini ke sini kok ada fungsi transfernya ya? Nggak ada, dan nulis 0. Nah, seperti itu. Padahal kalau dari X ke C itu ada rumus black formula. Dari X ke C itu adalah G dibagi 1 tambah G kali H. Sedangkan kalau dari X ke E2, kita berarti hilangkan G-nya. Berarti di sini diganti jadi 1. Sedangkan feedback-nya tetap tambah G kali H. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung, berarti kita terapkan pakai rumus yang atas untuk ini. Kita tinggal, berarti 4. Nah, kita tulis dulu rumusnya ini di sini. Terus kan yang itu langkah pertama tulis rumus ini, langkah kedua tulis 4 per S dibagi, ini G-nya hanya berapa? Ini hanya, ini 1 nih hanya berarti. Tapi ini adalah 1 ditambah 4 per S kali hanya adalah 1. Nah, 1. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan sama-sama dengan S. S-nya ini hilang, tinggal ada angka 4. Nah, penyebutnya ini semuanya ini 1 dan 4 per S kita kalikan dengan S. Jadi 1 menjadi ada S. 4 per S kita kalikan dengan S, jadi ada 4 saja yang sisa yang tertinggal. Nah, ini jawabannya. Jadi Anda lihat betapa sederhananya jawaban maupun jalannya. Tapi harus ada jalannya, tidak boleh hanya langsung jawab sini. Tidak boleh hanya jalannya, tidak ada jawaban hasil akhirnya. Kalau ini kosong, otomatis tidak ada nilai. Walaupun Anda jawabannya di sini benar, tidak ditulis yang finalnya, tidak dapat nilai 5 poin. Dari R ke C, R Permisi ke Pak, C, ya, silakan. izin untuk konfirmasi Pak, untuk dari X ke E2 tuh bukannya dari pembilangnya harusnya 1 ya Pak, bukan 4 per S. Bagaimana dari X ke E2 Pak. Ini Pak, X memang kedua, salah. rumusnya ini. Iya Pak, harusnya itu pembilangnya 1 Pak, bukan 4 per S. Pembilangnya. Pembilangnya 1, iya. Di ini Pak, di Pembilangnya yang 1. di Ya, yang di kotak sini itu berarti Pak. salah ya. Iya Pak. Ini jadi salah tadi ya. Jadi kayak terima kasih. Ini jadi 1. Ini mestinya. Oke, jadi oke. Tadi berarti saya ini jawabannya adalah dari X ke C ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada yang mengkoreksi. Betul. Nah, ya. Jadi kita koreksi lagi nih. Oke, terima kasih. Ini berarti sudah memperhatikan. Oke, kita ulangi lagi. Kita pakai rumus ini. Berarti 1 per 1 ditambah 4 per S kali 1. Pembilang dikalikan S, bawahnya juga kalikan S. Jadi jawabannya adalah S dibagi S tambah 4. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Semoga nilai Anda jadi benar karena Anda jadi paham. Nah, jadi kalau dari sini ke sini adalah S tambah 4, kita cek benar nggak tadi jawabannya yang tadi saya salah tulis itu. Yang saya jawab adalah dari X ke C.
Kalau dari X ke C, kita tinggal kalikan 4 per S. Kita tinggal kalikan 4 per S. Jawabannya kalau dari X ke C adalah 4 kalikan dengan 4 per S. Jawabannya S-nya hilang. Jadi jawaban tinggal 4 per S tambah 4. Jadi tadi jawaban 4 per S tambah 4 adalah dari X ke C. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut dari R ke C. Dari R ke C, kita sudah punya jawaban dari X ke C ini tadi. Yang tadi saya jawab salah, dan jawabannya adalah dari X ke C. Kita tulis dulu di sini. Jawabannya tadi sudah tulis 4 per S tambah 4. Tulis dulu. Nah, dari X ke C. Nah, itu Anda tulis harus ada fungsi dari S-nya. Sini fungsi dari S-nya. Dari S, kapital C, kapital X. Gitu. Terus Anda gambarkan di sini bloknya. Nah, bloknya di sini gambarkan lagi seperti ini. Jadi Anda ganti angka ini dengan 4 per S tambah 4. Anda tulis lagi rumus Black formulanya. Adalah untuk G yang baru adalah 3 kali 4, jadi 12. Ya, 12 per S tambah 4. Berarti G yang baru 12 S tambah 4. Terus H-nya adalah 1 per S tambah 4. Jadi Anda bisa tulis dengan G baru adalah 12 per S tambah 4 dibagi, ini Anda dari R ke C ini, 1 ditambah sama seperti ini di sini. Ya, saya tidak tulis lagi. Ini semua ini. Di sini hanya adalah 1 per S tambah 4. Nah, kemudian kita kalikan pembilang dan penjemput dengan S tambah 4 dan S tambah 4 dan dari di sini ada S tambah 4 juga. Jadi kita kalikan pembilang penjemput dengan S tambah 4 kuadrat ya. S tambah 4 kuadrat kita kalikan dengan X tambah 4 kuadrat di sini, kita taruhkan di sini. S 12 per S tambah 4 kalikan S tambah 4 kuadrat menjadi 12 kali S tambah 4. Nah, menyebutnya 1 ini dikalikan dengan S tambah 4 kuadrat, tetap S tambah 4 kuadrat. Nah, di bagian sini tadi ada 12 per S tambah 4, kalikan per S nanti kita kalikan dengan S tambah 4 kuadrat. Nah, S tambah 4 kuadrat hilang semua, tinggal yang bagian atasnya. Bagian atasnya adalah 12 kali 1, berarti ini 12. Anda jawab seperti ini, sudah dapat nilai full point. Anda rapikan, lebih bagus lagi. Anda rapikan lebih bagus karena nanti pertanyaannya ada cari pol dan zero. Kalau untuk zero bisa kita ambil dari sini, yang membuat fungsi transfer R ke C ini ada 0. S yang di atas ini kita kalau ganti dengan minus 4. Nah, jawabannya ini minus 4. Jadi Anda bisa tulis jalannya adalah dengan cara 12 S tambah 4 sama dengan 0. Terus S sama dengan minus 4. Terus Anda jawab di sini minus 4. Ini untuk jawaban zero. Untuk pol, Anda lakukan yang sama, bikin persamaan S tambah 4 kuadrat tambah 12 sama dengan 0. Kemudian Anda pakai rumus ABC, masukkan nilai akar-akarnya. Bisa Anda pakai kalkulator, rumus ABC ada. Kalkulator banyak yang punya rumus ABC, atau Anda tulis saja lagi minus B tambah kurang akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Bisa di sini. Kalau ini, ya. Sampai di sini jelas untuk soal tipe nomor 1. Jadi soalnya nanti kemungkinan ada 4 soal ABCD, ABCD, ABC. Seperti ini. Untuk soal nomor 1, semoga Anda sudah benar-benar menguasainya. Jadi mau dari titik mana ke mana ini cukup sederhana blok diagramnya. Ada yang ingin bertanya atau koreksi lagi? Ada yang salah? Jawaban di sini. Dan Anda perlu mencari
pole dan zero. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, misalnya sistem order 1 punya fungsi transfer seperti ini. Nah, ini sering soal ini saya tanyakan di teknik pengukuran. Bagi yang sudah mengambil teknik pengukuran, ini sudah menjadi mudah. Ya, seperti pengulangan. Saya ulangkan lagi di sini sebagai untuk refresh ingatan Anda. Nah, ini kita tahu kalau S itu adalah sama dengan C kali omega dengan kompleks kali frekuensi dari yang input. Jadi seperti kita punya input, misalnya sinyal input masuk ke fungsi transfer G ini, punya frekuensinya omega, ya, punya frekuensi omega. Nah, frekuensinya omega ini, sinyalnya yang masuk ini U, misalnya yang masuk U, frekuensinya omega. Sini U yang masuk sebagai input. Pertanyaannya, kalau U yang masuk seperti ini, pertanyaannya fungsi transfer ini akan kelihatan seperti memberikan penguatan berapa kali. Nah, itu artinya gain. Kalau U yang masuk dengan frekuensi dari sinyalnya, kita lihat frekuensinya. Frekuensinya omeganya adalah 100. Ya, 100. S ini tinggal kita ganti dengan nilai 100. 100 J ya. Karena omeganya 100 kali 100 J. 100 J kuadrat. Nah, jadi tinggal kita hitung. Gainnya berarti adalah 5 per 100 J kurung kuadrat ditambah 25. Gainnya itu absolutnya dari ini. Nah, sama dengan kalau Anda pakai kalkulator 5 per, nah ini 100 C kuadrat. 100 kuadrat minus 100 kuadrat jawabannya. Karena C kuadrat adalah minus 1 ya. C kuadrat minus 1. 100 kuadrat ya 100 kuadrat. 10.000. Saya tetap tulis saja. Minus 100 kuadrat. 100 kuadrat kali minus jadi jawabannya. Ya. Tambah 25. Tambah 25. Tinggal Anda jawab ini. Cari absolutnya berapa di sini. Ya, ini sudah tidak ada bilangan kompleks lagi. Jadi jawabannya 5 per ini 100 kuadrat 10.000 minus 10.000 berarti ini minus 10.000 tambah 25. Jadi minus 9.700 minus 9.975. Nah, jawabannya gitu. Jadi 5 jawabannya 5 per 9.975. Nah, ya, ini adalah seperti itu. Karena kita ambil absolutnya. Jadi 5. Anda bisa pakai kalkulator 5 per 9.975 berapa? 0,00 berapa bisa Anda tulis pakai kalkulator. Bisa Anda taruh ini di sini, terus pakai kalkulator hitung ini berapa. Kemudian desibel. Kalau saya minta gainnya dalam satuan desibel, satuannya adalah 20 log dasar 10 ya, log dari apa? Dari absolute value dari fungsi transfernya. Nah, desibel 20 log dari atas ini. Jadi Anda misalnya ini dapat 0,00 sekian, 01. Anda masukkan sini, log dari 0,0 sekian kali 20. Nah, itu adalah jawabannya. Anda tulis dulu rumusnya di sini, kemudian Anda tulis jawabannya di sini. Seperti itu. Oke. Misalnya saya pakai kalkulator, misalnya 20 kali log 5 per 9975. Nah, jawabannya adalah minus ya, hati-hati, ini adalah log dasar 10. Kalau di MATLAB itu
kita harus pakai perintah log 10 dari nilai ini. Jadi kalau Anda dapatkan ini bisa menjadi sekitar minus 66 desibel. Ya, jawabannya minus 66 desibel. Itu 20 log dasar 10. Log dasar 10 dari 5/9.975. Kemudian fasenya bagaimana? Fasenya adalah ya tinggal sudut dari fungsi transfer ini pada saat omeganya kita ganti dengan angka 100. Ya, sudutnya berapa? Ya, kita tinggal sudut dari G tadi. Kalau ini tadi itu adalah absolut dari fungsi transfer G tadi itu. Ya, kalau ini sudutnya bagaimana? Nah, kita lihat sudutnya. Kita tadi nilainya seperti ini. Kita lihat ini tadi pembilang penyebut. Tadi di atas real ya, real positif nilainya. Jawabannya kalau kita perhatikan tadi nilainya ini kalau kita ambil sudutnya ini, bawahnya real juga tidak ada bilangan kompleks tapi negatif. Negatif 9.975 di dalamnya ini. Jadi di atas berarti sudutnya sama dengan 0. Sudutnya 0 derajat, ini sudutnya 0 derajat, di bawah sudutnya kalau negatif bilangan kompleks itu negatif. Misalnya kalau kita ada bidang kompleks real sama imaginary, ini bilangan kompleks plane, imaginary axis. Kalau kita punya real aja berarti sudutnya 0. Kalau kita punya imaginary aja sudutnya 90 derajat. Kalau kita hanya punya negatif real sudutnya minus 180 derajat. Berarti ini sudutnya dari bagian bawah minus 180 derajat. Minus 180 derajat. Kalau kita naikkan jadi total 0 kurangi 180 derajat. Maka di sini menjadi 180 derajat. Anda mau tulis 180 derajat atau minus, sama aja. Mungkin dari sini ke sini, ke sini. Jadi kalau dari sini ke sini ke 180 derajat ataupun minus, sebenarnya hasilnya sama aja. Jadi Anda jawab 180 maupun minus, di sini jawabannya sama saja. Mau plus atau minus 180 derajat, sama aja. Artinya posisinya di antara kuadran 2 dan kuadran 3 di garis di sini. Oke, kemudian biasanya pertanyaannya, kalau U-nya seperti ini, bagaimana persamaan dari dalam domain waktu outputnya di sini? Misalnya C, outputnya misalnya di sini C. Jawabannya kita harus cari amplitude dari persamaan outputnya. Inputnya amplitudenya 2. Tadi di sini gain-nya sekian, berarti 2 kali sekian, kalikan tetap sinusoid. Jawabannya di output sinusoid kali 100 omega T, tetap frekuensinya tetap sama. Tinggal kita tambah 180 derajat karena ada tambah fasenya 180 derajat. Itu juga biasanya pertanyaannya untuk menghitung outputnya ini kalau kita tahu inputnya seperti ini. Tapi sini kadang-kadang saya cuma tanya berapa gainnya kalau dalam satuan unitless, kemudian gain yang dalam satuan desibel. Oke, kemudian itu soal ini kalau yang tadi contoh soal tipe 1 ditanya lagi polnya berapa, zeronya berapa. Ya, ini polnya berapa, zeronya berapa. Terus pertanyaan, apakah overall closed loop system stabil? Nah, jadi tergantung dari polnya. Kalau polnya realnya negatif semuanya, tidak ada yang positif realnya, itu stabil. Kalau realnya ada satu aja yang positif, itu jadi jawabannya no, tidak stabil. Nanti Anda jelaskan kenapa. Karena stabil, karena bagian real dari pol semuanya negatif, bagian realnya dari. Kemudian kalau Anda jawab no, kenapa? Karena ada salah satu, minimal satu, bagian realnya yang positif dari akar atau dari polnya. Itu ini harus dijawab juga Y-nya, tidak hanya pilih di sini atau ini, tapi ini kalau tidak ada Y-nya tidak dapat nilai, harus ada penjelasannya.
Kemudian di sini nomor 2 soalnya apa di sini ya. Ya, kemudian soal yang favorit berikutnya adalah pemodelan persamaan diferensial dan fungsi transfer untuk jaringan listrik, ya, jaringan listrik, electrical circuit, sirkuit listrik. Misalnya kombinasi dari ada induktor L, R, dan C. Pertanyaannya, saya ini jadi kalau fungsi transfernya ini seperti inputnya adalah PT, ya, PT itu inputnya di sini. PT outputnya adalah, pertanyaannya, P dari kapasitor. Pertanyaannya ini biasanya berapa fungsi transfernya dari inputnya ini kalau kita punya rangkaiannya seperti ini. Misalnya kita sambungkan di sini terhadap, misalnya kita hubungkan sinyal dari ground ke sini dengan suatu sensor. Terus kita kasih rangkaian ini, tujuannya mungkin kita ingin melakukan redaman terhadap noise-nya. Nah, kita sambungkan ground terhadap, misalnya kita kirimkan lagi ke amplifier. Nah, sini, tapi dari sini ke sini dia berfungsi sebagai fungsi transfer. Bagaimana dinamika dari sirkuit elektrikal ini, ya. Jadi seperti ini, jadi sini jadi VC-nya. Harus bisa membuat persamaan diferensial. L sama dengan jadi di sini ada arus, penurunan voltasenya di L adalah L DI dt, L kali I dot, L kali turunan pertama dari arus. Kalau di sini turunan voltasenya turun sebesar R kali I. Seperti itu. Kalau di C, nah integral voltase yang turun di sini adalah seper C kali dt. Ya, itu. Kalau untuk dari sini ke sini. Terus kita tinggal tulis fungsi transfernya. Ini sudah ada contoh-contoh soal, mungkin Anda perlu lihat catatan dan PowerPoint saya berikan. Ini mungkin tidak perlu saya ulang lagi. Ini fungsi transfer, Anda harus pastikan Anda tahu cara menulis fungsi transfer. Kalau L, R, dan C dihubungkan seperti ini. Kalau ada R, L, ada dua nih, R1, R2-nya, C seperti ini. Inputnya V, outputnya VC. Itu favorit. Nah, kalau ini root fluids, kali ini saya tidak keluar. Nah, ini kemudian ada contoh soal, jelaskan efek dari mengganti nilai KP dan KD terhadap stability, transient response. Transient response ada dua berarti, speed of response dan osilasi. Kemudian terhadap steady state error. Kemarin contoh soalnya saya sudah berikan 1 per S kuadrat tambah 5S tambah 6 di kelas. Bagaimana kalau kita punya ini efek, kita ganti KP dan KD, jelaskan. Seperti itu. Anda bisa dengan apa? Anda bisa gambarkan lokasi dari pole dan zero, ya, misalnya seperti itu. Misalnya kemarin ada pole zero, bisa jadi kondisinya bisa menjadi ke sana, ya, misalnya bisa Anda jelaskan apakah akan terjadi kestabilan atau ketidakstabilan jika KP dinaikkan. Coba Anda pelajari contoh soal kemarin. Ada KP, KD kali S, ataupun hanya KP saja tanpa KD. Bagaimana efeknya? Kalau hanya KP tidak ada zeronya, hanya ada pole-nya saja. Efeknya apa? Steady state error meningkat atau tidak? Ternyata tidak. KP tidak mempengaruhi nilai steady state error-nya. Untuk fungsi transfer yang ingin kita kendalikan, kita berikan feedback control. Osilasinya ya terpengaruh. Speed of response terpengaruh. Gitu, kalau hanya ada KP. Begitu ada KD, Anda bisa lihat
di contoh di soal contoh di kelas. Nah, ini juga contoh soal yang favorit. Ini sekarang sudah 1 jam lebih, mungkin kita akan selesai 10 menit lagi. Contoh kita punya fungsi transfer seperti ini. Ya, pertanyaannya berapa frekuensi pribadi, berapa steady state-nya, steady state gain-nya, berapa damping rasio, berapa time constant-nya. Ya, rumus dasar untuk orde 1 adalah K, kalau orde 1, K per tau S tambah 1. Kalau orde 2, itu adalah K kali omega N kuadrat dibagi S kuadrat tambah 2 kali damping rasio atau zeta omega N frekuensi pribadi kali S tambah omega N kuadrat. Nah, ini Anda harus hafal rumusnya. Ini juga Anda harus hafal rumusnya, rumus yang wajib dihafal. Ya, wajib dihafal. Boleh Anda tulis di telapak tangan Anda kalau tidak hafal, tapi tidak saya berikan. Tidak apa-apa, Anda tulis telapak tangan rumus ini, karena nggak ada rumus lain, cuma rumus ini aja yang perlu Anda hafal. Kalau Anda takut lupa, tulis saja di telapak tangan Anda, tapi tidak boleh bawa kertas. Ya, nah, ini. Karena close book, close note, tapi open hand ya, catatan di tangan boleh. Jadi di sini omega N-nya berapa? Untuk seperti ini ya, omega N kita lihat yang terakhir ini, sama kita lihat di depannya. Di depannya angkanya sudah 1, sama di sini 1. Berarti yang di belakang ini sudah melakukan omega N kuadrat. Tapi kalau di sini tidak 1, misalnya 2, berarti Anda harus bagi dulu semuanya ini dengan 2, pembilang maupun jebut. Misalnya ini 6 per 2, S kuadrat tambah 0,5 S tambah 36. Misalnya ini bukan 1, tapi 2. Berarti nanti Anda ada bagi dulu semua dengan harus menggunakan rumus dasar buat supaya di sini menjadi depannya 1 dulu. Jadi 1 kalau ini 2, 6 jadi bagi 2 jadi 3, terus ini 6,5 bagi 2 jadi 0,25, 36 jadi 18. Itu. Jadi harus hati-hati. Periksa dulu di depannya. Kalau depannya sudah 1, berarti ini omega N kuadrat. Omega N kuadrat 36 berarti omega N-nya adalah 6. Ya, gampang itu. Terus di atas ada angka 6. Omega K kali omega N kuadratnya sama dengan 6. Berarti omega N kuadratnya sudah 6, berarti K-nya jelas sama dengan 1. Nah, jadi ini 6, 1. Damping rasio bagaimana? Nah, ini keseluruhannya 2 zeta omega N sama dengan 0,5. Nah, dari mana? Dari rumus ini. Di depannya 0,5. Berarti kita sudah punya zeta dan oke, kita ingin mencari zeta, kita sudah punya omega N. Ya, tinggal masukkan zeta sama dengan 0,5 bagi 2. 2-nya pindah ke sana. Omega N-nya dibagi 2 dibagi omega N. Omega N-nya berapa dari sini? Omega N-nya 6. Tinggal Anda tulis jawabannya pakai kalkulator. 0,5 bagi 12, jawabannya di sini. Bisa jawab. Time constant. Time constant, nah ini Anda bisa hafal. Time constant adalah 1 per zeta omega N. Itu time constantnya. Settling time. Nah, kemarin rumus-rumus macam-macam itu sudah saya berikan. Time constant, settling time. Kalau settling time 2% itu adalah 4 kali time constant. Tapi tidak ditanya di sini, cuma ditanya time constant 4 per zeta omega N. Tinggal Anda masukin zeta berapa di sini kali omega N-nya. 6. Tinggal 1 per 0,5 kali 2. Time constantnya 4 nih jawabannya. Ya, jawabannya 4 karena ini 6 nilainya.
Ya, 6 dikalikan zeta, dia cancel ininya, 0,5 bagi 2 itu 0,025. 1 per 0,25 sama dengan 4. Jawabannya 4 detik. Oke, lanjut. Ini contoh soal juga favorit. Misalnya saya berikan gambar suatu sistem fungsi transfer G, ya ceritanya ini, diberikan step input, ya U masuk, step input artinya nilainya pada waktu T sama waktu sama 0, nilainya jadi 1, sebelumnya nilainya 0. Nah, outputnya hasilnya seperti ini di sini. Ini seperti ini. Pertanyaannya, tentukan frekuensi pribadi, steady state gain, damping ratio. Anda lihat di sini. Apakah ada osilasi? Nah, tidak ada, berarti frekuensi pribadi tidak relevan. Tulis not relevan atau tidak ada. Not relevan. Atau tidak ada, not exist. Not exist. Kalau jawabannya ada osilasi gini, misalnya seperti ini. Nah, jawabannya osilasi, bisa Anda dekati dengan order berapa? Anda dekati dengan order 2 misalnya. Dengan order 2 ada osilasi seperti ini, Anda gambarkan ininya di sini seperti order satunya. Anda bisa dapat ini karena dia di state settle-nya di steady state-nya di 3, berarti 63%-nya, kalau 50% di sini, 63%-nya kira-kira di sini. 0,63 dari 3, 63% dari 3, berarti ya mungkin di sini nih, time constant-nya di sekitar sini. Di 0,2, 0,21 atau 0,22, di sini bisa ada 2 detik. Itu time constant, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggiannya ini 63% dari steady-nya ini. 63%-nya. Nanti Anda kasih label di sini 63%. 63%-nya di sini kasih label, terus Anda tarik garis. Jangan tiba-tiba langsung dapat nilai. Nanti itu tidak akan tidak akan di sini tanpa keterangan dari gambar di sini, di label di sini, tidak dapat nilai. Harus buktikan dari mana Anda dapat dari gambar ini. Ini juga beri penjelasan kenapa. Kemudian K ini bisa nih outputnya 3, inputnya 1, outputnya steady state-nya 3, berarti di sini outputnya 3. Kalau inputnya 2 unit step, jawabannya 3 per 2, karena inputnya 2, keluarnya 3 nih steady-nya. 3 per 2, kalau ini inputnya 1, ya berhenti settle-nya di 3, jadi steady state-nya 3. Damping rasio. Damping rasio tidak ada osilasi di sini kalau jawabannya seperti ini. Kalau osilasi seperti ini, Anda bisa cari damping rasio. Nah, di sini damping rasio not relevan, ya tidak ada not relevan, itu tidak ada. Apa ini karena kita sistem order bisa kita dekatkan dengan sistem order 1. Kalau order 1 kita bilang ini sistem order 1, tidak relevan, not tidak relevan, begitu jawabannya. Nah, ini sistem order 1, jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh soal lagi. Nah, ini contoh soal fungsi transfer seperti ini. Cari frekuensi pribadi, steady state gain, time constant, damping. Ya, ulang lagi sama, sudah saya jelaskan. Saya kira cukup itu untuk latihan. Nah, ini Anda wajib latihan seperti ini. Latihan seperti ini. Contoh-contoh sudah ada di videonya. Video sudah ada contoh-contohnya yang saya berikan untuk fungsi transfer, berbagai macam fungsi transfer. Jadi Anda lihat di videonya, link video YouTube. Itu akan keluar salah satu. Sampai di sini ada yang bertanya? Ingin bertanya, Pak. Ya.
Untuk yang tadi yang sudut fase itu Pak masih agak kurang paham. Anda dulu teknik pengukuran dengan siapa? Dosennya Norman. Pak Norman. Iya Pak. Oh, baik. Kalau gitu saya jelaskan lagi. Biasanya kalau teknik pengukuran dengan saya sudah saya jelaskan. Jadi, oke, siapa namanya tadi Anda? Asar Pak. Azhar. Oke. Sebentar. Fasenya ya. Nah, ini contoh bagus juga nih ya. Contoh misalnya kita punya seperti ini. Berarti kita punya apa? Omeganya 10 nih, omeganya. Ya, kita tulis ini menjadi fungsi transfer dalam J kali omega adalah 10 dibagi D 10 tambah 10 ya. Nah, kita bisa tulis ulang. Fungsi transfernya ini, kalau inputnya 2 sin 10T, berarti omeganya 10, berarti fungsi transfernya menjadi 10 per J 10 tambah 10. Jadi kalau sinyal yang masuk adalah sinusoid, seperti ini, amplitudenya 2, frekuensinya 10 radian per detik ya, 10 radian ini omeganya 10 radian per detik. Keluarnya bagaimana? Nah, keluarnya juga tetap sinusoid. Amplitudenya tergantung dari dia menjadi karakternya dinamik. Dinamika dari fungsi transfer ini menjadi memberikan gain dan memberi perlambatan fase tergantung frekuensi yang masuk. Amplitude keluar tergantung dari amplitude input dikalikan gainnya. Gainnya adalah magnitude dari fungsi transfer. Magnitude dari fungsi transfer kita tinggal cari absolutnya dari fungsi transfer pada saat omega dengan 10. Kalau untuk bagian gainnya Azhar sudah jelas ya? Kalau bagian gainnya sudah jelas. Tapi di sini sering saya tanya gainnya dalam desibel. Kadang-kadang tadi unitless. Gain di sini 20 log dasar 10. Sudah Pak. Sudah jelas ya untuk gain ya. Oke, sekarang fasenya. Ini fungsi transfernya kita kan pada input 10 jadi begini. Nah, pertanyaannya fasenya ini bagaimana? Fase kita kasih sudut gini kan. Fase dari bilangan kompleks seperti ini. Bilangan kompleks seperti ini berarti sudutnya berapa? Sudut atas kurangi sudut bawah. Sudut atas itu real, jadi sudut atas adalah ya 0 derajat. Sudut bawah ini sudut bawah. Coba kalau kita gambarkan dalam bilangan kompleks, bilangan real, imaginary, kita punya angka berapa untuk penyebutnya? J10 10. Berarti misalnya ini ada realnya 10, di imaginary juga 10. 10J ya, 10J. Nah, sudutnya berapa ini? Nah, titik dari C10 tambah 10. Karena ini sama jarak sini ke atas, ini sudutnya 45 derajat. Ya, 45 derajat. Berarti di sini bagian atas 0 derajat, bagian bawah 45 derajat. Ya. Jadi total sudut dari bilangan kompleks ini adalah 0 sudut pembilang dikurangi sudut penyebut. Jadi totalnya adalah minus 45 derajat. Sampai sini Azhar jelas? Fasenya adalah minus 45 derajat. Ini kan satuan itu. Sampai di sini jelas? Sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, sering saya tanyakan outputnya ini, misalnya saya kasih nama Y. Tuliskan persamaan outputnya. Persamaan inputnya kan U 2 kali sin 10 omega T. Persamaan outputnya adalah, kalau fungsi dari waktu, ya, fungsi dari waktu, itu sama dengan inputnya amplitudenya 2, dikalikan tadi gain pada ini, gain pada saat ini, kita nggak tahu gainnya berapa, kita belum hitung tadi. Mungkin dari 10 dibagi J kali 10 tambah 10
C ya. 10 kali sin 10 T kurangi 45 derajat. Jadi ini persamaan outputnya dari fungsi transfer ini. Di sini persamaan Y-nya. Jadi fasenya berarti sinyal sinusoid ini akan tertinggal 45 derajat dibandingkan inputnya. Nah, itu jadi interpretasinya. Jadi kenapa sering ditanyakan apa fase ini? Kita penting mengetahui ini supaya Anda tahu nanti kontrol sistem kita tidak ingin nanti di feedback control tertinggal lebih dari 180 derajat. Kita ingin menghindari sebisa mungkin kita melakukan feedback total balik ke summation-nya itu sudah tertinggal 180 derajat. Nah, karena ketinggal 180 derajat nanti kita berarti akan memperbesar nilai sinyal yang sudah berlawanan. Itu akan mengakibatkan ketidakstabilan. Kenapa saya rajin menanyakan Anda mampu menghitung fase ini berapa derajat ya? Karena kalau kita feedback kan sinyal yang sudah terlambat mendekati 180 derajat atau lebih dari 180 derajat minus 180 derajat. Nah, itu artinya kita sudah tidak boleh memfeedbackkan lagi pada nilai tersebut. Nah, itu akan terjadi ketidakstabilan, harus kita hindari. Oke, saya kira cukup sini. Ini contoh soal lagi sama. Nah, ini nanti saya berikan soalnya. Dan sebenarnya di mana ini, coba saya tutup aja dulu. Tidak jadi tutup mungkin nanti. Kalau Anda lihat di sini, udah banyak soal-soal. Ini saya membuat soal-soal mata kuliah kontrol sistem karena saya dulu mengambil saya bekerja di Michigan State University, ada profesor kontrol sistem yang favorit saya yang memberikan soal-soal yang menurut saya ya jadi saya tertarik menggunakan soal-soal untuk membantu pemahaman. Jadi fokus ke pemahaman bukan kerumitan matematikanya tapi pemahaman. Nah, ini contoh soal, ini contoh dulu di sana ada di Michigan State ada namanya mata kuliah MI 451, profesor namanya Profesor Radcliffe, saya sebagai asistennya selama mungkin 3 tahun waktu saya ngambil S3 di sana. Nah, ini contoh soal-soalnya. Jadi soal-soalnya mirip-mirip nih. Saya gunakan contoh soal yang soal-soalnya saya terapkan mengajar Anda ini sudah berapa puluh tahun lalu, ini 20 tahun lalu ya. Ini soal mata kuliah. Ini contoh-contoh soal lain. Coba Anda untuk membuktikan Anda mampu mengerjakan soal, selain soal-soal yang tadi saya sudah pecahkan, Anda coba latih mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, ini. Nah, contoh soalnya seperti ini bisa keluar. Pertanyaan, cari time constant, overshoot, steady state gain, omega D, dan natural frequency. Kalau kita punya fungsi transfer, kita beri input step, keluarnya sinyalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Itu juga contoh soal tadi kita hanya yang order 1 ya tadi. Nah, ini 3 nih ya, sama seperti tadi. Sama. Kalau ini 4. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang masih khawatir untuk UTS? Semoga Anda semua siap untuk mengikuti UTS. Saya tutup hari ini. Saya kira ini 1 jam, hampir sekitar 1 jam lagi waktu buka puasa. Semoga bermanfaat untuk persiapan Anda menghadapi UTS dan mendapatkan nilai yang baik. Ya. Dan selamat berbuka bagi nanti yang berbuka, yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.